Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi ini sebelum mulai kerja, gua mau ngobrol ringan, sharing-sharing opini gua, yaitu terkait soal demo yang direncanakan akan berlangsung hari Sabtu besok, lebih tepatnya sebelum pertandingan menghadapi Norwich. Jadi rencananya ini akan supporter ini atau fans ya, ini akan melakukan march atau jalan bersama sambil melakukan protes. Lalu yang menarik ya, dari satu titik ke titik yang lain. Tapi menurut gue yang paling menarik adalah mereka juga akan merencanakan boykot pertandingan selama 17 menit. Jadi mereka akan menahan diri untuk tidak masuk ke stadion selama 17 menit. Kenapa 17 menit? Karena ini untuk merepresentasikan 17 tahun Glazer ini menjadi owner atau pemilik Manchester United. Ini seperti yang dikabarkan oleh Telegraph Football juga ya. The Telegraph mengatakan, thetelegraph.co.uk, sorry ya, ini gue ambil dari Twitternya Telegraph Football, mengatakan kalau Manchester United fans ini planning akan melakukan atau merencanakan akan melakukan boykot terhadap kepemilikan Glazers ya. Ini menurut gue, dari informasi yang gue dapatkan, ini bukan demo seperti yang kemarin-kemarin. Ini mungkin akan sama besarnya ya. Ini akan sama besarnya dengan efeknya itu sama seperti ketika menghadapi Liverpool pada saat itu. Gue lupa tahun lalu ya kan. Sebelum dikosongkan, maksudnya tidak boleh ada penonton kan, sempat waktu itu ada demo, bahkan kalau tidak salah cukup masif sekali demonstrasinya. Dan menurut gue bisa jadi besok Sabtu ini akan sama besarnya, walaupun mudah-mudahan tidak sampai mengakibatkan pertandingan ditunda, mudah-mudahan seperti itu ya. Selama 17 menit diharapkan stadion itu akan kosong. Jadi menurut gue ini cukup unik ya kan, cukup unik, cukup kreatif juga apa yang akan dilakukan sebagai bukti protes fans ya, terutama fans Akamsi di Manchester terhadap Glazer. Glazer sendiri ini memiliki Manchester United ya, atau menjadi pemilik dari Manchester United ini semenjak tahun 2005. Nah, kenapa sih kok protes? Banyak sekali fans yang melakukan protes, fans Akamsi Manchester terutama ya, melakukan protes. Ini tidak lepas dari bagaimana Glazers memiliki Manchester United itu sendiri ya, di mana setahu gue, ringan amatiran, kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komen ya. Mereka ini membeli Manchester United dengan duit utang. Dan setiap keuntungan dari Manchester United ini dibayarkan untuk membayar utang ya, untuk menyicil utangnya. Jadi sampai kapanpun juga tidak akan sehat klub ini, karena bisa dilihat juga ini dilaporkan dari The Guardian ya, kalau tahun 2012 saja utang Manchester United ini senilai 500 juta. 2019 bahkan ini utang bersihnya ya itu masih sekitar 400 juta. Jadi memang cukup besar sekali, dan ini kan tidak sehat. Belum lagi bagaimana Glazer ini mengelola Manchester United ya. Kepemilikan Manchester United ini seperti yang Louis van Gaal katakan, komersial ya, komersial klub, bukan football club. Kenapa ya? Karena mereka ingin selain ingin mengambil keuntungan, mereka juga ingin untuk membayar utang yang sangat besar ketika mereka mengambil Manchester United ya. Tentu saja mereka mengambil ini dari tahun 2005, menjadi pemilik Manchester United dari tahun 2005. Cuman kenapa sih kok hebohnya itu kan mulai dari tahun 2000-an, 10-an akhir ya, 2010-an sorry, dan lebih kencang di atas 2013 sampai dengan saat ini. Salah satu demo yang terbesar adalah tahun lalu kan. Kenapa? Kalau menurut gue ini tidak lepas dari prestasi yang diperoleh oleh Manchester United. Praktis ketika zamannya Sir Alex Ferguson, masalah dari Glazer ini dalam tanda kutip tertutupi oleh prestasi klub yang sangat bagus di tangan Sir Alex Ferguson. Dan
Ini menjadi parah ketika tentu saja Sir Alex Ferguson meninggalkan Manchester United, tidak jadi manajer lagi. Di mana prestasinya sampai dengan hari ini kan tidak bisa atau belum bisa menyamai, jangankan juara, memberikan persaingan terhadap gelar juara Liga Inggris pun tidak, di Liga Champions juga sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan zamannya Sir Alex Ferguson. Oleh karena itulah mulai terlihat ini bagaimana pengelolaan klub yang amburadul, manajer sekelas Louis van Gaal, Jose Mourinho yang didatangkan pun juga tidak bisa memberikan efek atau impact yang lebih. Nah, kalau menurut gue yang lebih menarik lagi ini adalah terkait dengan kejadian hari-hari terakhir ini, di mana klub ini kan sangat sangat dekat mengambil Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag ini kabarnya dimaui oleh banyak sekali supporter fans Manchester United di seluruh dunia. Ingat, gue nggak bilang di Manchester saja, tapi di seluruh dunia, yang tentu saja punya pertimbangan dan dasar masing-masing. Tapi intinya fans itu mayoritas ingin Erik ten Hag, dan ini yang diikutin oleh board management. Walaupun dibumbui dengan nanti Erik ten Hag akan diberikan power, ini akan tidak sama. Sekarang kita punya Ralf Rangnick, ada Johan Murtoh, tapi jangan lupa ujung-ujungnya yang punya klub itu adalah Glazers. Apapun pertimbangan, saran atau keputusan yang akan diambil oleh tim manajer ya, atau tim konsultan atau tim di directors daripada klub, tentu saja pertimbangan akhir ini akan sangat bisa diveto atau digagalkan oleh Glazers family. Jadi menurut gua hal-hal tersebut itu masih sangat-sangat mungkin terjadi di Manchester United. Ini gue ada data bagaimana Manchester United dari tahun 2013-2014 ya, bisa dilihat peringkatnya di liga itu selalu naik turun. Ryan Giggs 7, lalu Louis van Gaal datang 4, begitu turun ke 5 Jose Mourinho yang didatangkan. Jose Mourinho naik peringkat dari 6 terus ke peringkat kedua, ya kan, sempat dari peringkat 6 dulu lalu ke peringkat kedua. Setelahnya gagal di tengah jalan, digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan terakhir Ole Gunnar Solskjaer kita tahu sendiri di bulan Desember tahun lalu diganti oleh Ralf Rangnick. Pelatih-pelatih atau manajer-manajer tersebut ini juga dikontrak dengan durasi yang menurut gue cukup panjang, bahkan beberapa sempat mendapatkan perpanjangan kontrak, tapi planning dari klub board management itu tidak jelas. Dan ini yang gue khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi dengan seorang Erik ten Hag, walaupun rencananya dikontrak, kalau kabar yang gue dapatkan 4 tahun, mudah-mudahan bisa komit ya, board management. Tapi sekali lagi sih, menurut gue apakah nanti kalau seandainya Manchester United ini berprestasi, katakanlah di tangan Erik ten Hag mungkin di tahun kedua, tahun ketiga, apakah ini secara otomatis menutup masalah dengan pemilik atau owner, dengan Glazers? Menurut gue tidak. Karena apa? Jangan lupa bagaimana mereka ini sering sekali, ya dari awal saja, bagaimana mereka mengambil klub ini melalui duit utang cukup besar, lalu keuntungan klub untuk membayar bunga utang, ya kan, belum lagi ada diambil untuk keuntungan pribadi. Lalu bagaimana langkah Glazer ini yang ingin menyeret Manchester United masuk ke Super League ya, tentu saja itu langkah kontroversi yang sangat banyak ditentang oleh supporter tradisional di Manchester sana. Lalu bagaimana langkah terakhir di saat klub lagi seperti ini justru akan membuat Manchester United Cricket Club fokusnya tidak berada di Manchester United. Berapa kali mereka ini hadir di stadion untuk menyaksikan, bandingkan dengan owner-owner lainnya di English Premier League saja, tidak usah kita klub lain di luar English Premier League. Ini kan cukup berbeda, cukup drastis ya. Dan kembali lagi, apakah kalau seandainya nanti berprestasi di tangan Erik ten Hag ini secara otomatis akan menghapus? Menurut gue tidak ya. Bahkan ini tuh seperti kayak, kalau seandainya memang bisa ditutupi oleh prestasi, ini seperti kayak apa ya, ya hanya penutupan sementara saja. Sementara inti masalahnya menurut gue ini tidak
belum terselesaikan. Tapi cukup pelik juga masalah ini, karena kalau gue baca dari beberapa artikel, contohnya dari podcastnya Gary Neville ya, mengatakan oke, tapi siapa yang harus bisa kita harapkan untuk jadi owner dari Manchester United. Kemarin ketika akan diambil oleh pangeran dari Saudi yang akhirnya sekarang mengambil Newcastle, sebelum itu ditolak oleh Glazer ya penawarannya, kan juga ada masalah lain, dipermasalahkan soal masalah uangnya dari mana dan lain-lain. Pun juga bagaimana sekarang ini yang menimpa Chelsea, ya kalau yang Chelsea menurut gue tuh kebetulan ya, karena ya tentu saja ketika Abramovich mengambil Chelsea sama sekali tidak ada pikiran kalau akan terjadi konflik dengan Ukraina yang menyeret ke ya hal yang seperti sekarang terjadi ya kan, boykot di sana-sana, banyak sekali pembatasan yang dilakukan oleh Inggris, oleh negara-negara lain terhadap Rusia. Ketika pada saat itu kan belum ada pemikiran ke sana ya ketika mengambil alih. Tapi menurut gua bagaimana kepedulian Abramovich terhadap Chelsea, inilah yang ringan amatiran ala gue yang membuat gue iri sebenarnya ya. Lalu juga pemiliknya Manchester City contohnya yang tidak ragu-ragu, bukan hanya kalau katakanlah menggelontorkan uang, mungkin sama-sama ya, Manchester United pun juga, tapi bagaimana Chelsea maupun Manchester City selama beberapa tahun terakhir ini ownernya itu mau untuk mendengarkan orang-orang yang lebih kompeten di sepak bola di klub ya, sehingga klub ini mengarah ke prestasi. Karena memang mereka kalau gue lihat orientasinya itu bukan semata-mata bisnis, tapi juga ingin klub ini untuk berprestasi. Oleh karena itulah mereka tidak ragu-ragu ketika harus mengambil langkah klub ya untuk dibawa ke jalur prestasi. Sementara Manchester United ya praktis seakan-akan mengarah ke jalur prestasi dengan pemain yang didatangkan, manajer-manajer. Tapi jangan lupa di waktu yang lalu Manchester United ini dibosi ya, atau punya CEO-nya itu ada seorang Ed Woodward yang tentu saja banyak dikeluhkan oleh manajer-manajer, sebut saja Louis van Gaal, Jose Mourinho, bukan orang yang kompeten dalam menangani sebuah football club. Sehingga tentu saja banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak mengarah ke prestasi. Jadi tidak heran walaupun, dan ini juga memberikan bukti atau pengetahuan terhadap gue sendiri secara pribadi. Paling tidak ketika tim itu punya manajer yang bagus, pemain yang bagus secara individu ya, tapi kalau ownernya, bukan cuma owner, katakanlah CEO-nya ya, direkturnya atau ya eksekutifnya, bukan orang yang mengerti bola dan tidak mau mendengarkan saran dari orang-orang yang ngerti football club, bagaimana harus football itu seperti apa, harusnya langkah-langkah apa yang diambil, ya akhirnya terjadi Manchester United selama 8 tahun kemarin itu. Jadi menurut gue cukup menarik demo besok ini, dan gue yakin sih pasti akan terus ada, walaupun efeknya yang kalau gue dengar ya ini tidak besar, karena Glazer betul-betul orientasinya kepada bisnis. Mereka tidak, ini salah satu buktinya, dikabarkan mereka tidak begitu mendengarkan kemauan fans. Yang mereka dengarkan adalah ya apa itu bisnis, dan mereka akan memutuskan kapan mereka akan menjual Manchester United ketika mereka pikir memang akan dijual begitu ya, bukan karena desakan supporter dan lain-lain. Dan menurut gue ini yang menyedihkan sih, kurang lebih demikian ya. Kita lihat saja, mudah-mudahan sukses demonya. Jadi kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah rencana demo yang akan berlangsung nanti sebelum pertandingan menghadapi Norwich ya. Kalau gue pribadi sih berharap mudah-mudahan pertandingan jangan sampai terganggu atau tertunda. Terima kasih. Kalau seandainya gue ada salah, tolong dikoreksi di kolom komen ya. Sehat-sehat terus, lancar-lancar ibadahnya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.